Welcome. Assalamualaikum, halo sahabat organisasi. Kembali lagi bersama kami, Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian atau Himatip Universitas Juanda Bogor. Kita kembali lagi di sini akan membedah suatu buku yang berjudul Menjadi Pemimpin Masa Depan dimulai dari kampus. Referensi buku yang akan kami bahas diterbitkan oleh kampus ITB atau Institut Teknologi Bandung. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita memasuki bab ke-6 dari buku Menjadi Pemimpin Masa Depan dimulai dari kampus, yang berjudul Menyikapi Kegagalan. Nah, di dalam menyikapi kegagalan itu sendiri, kita akan mempelajari kaitan tentang menjadi pemimpin tidak akan selamanya berjalan mulus. Kita bisa mengalami kegagalan berulang kali, tetapi jangan khawatir. Peristiwa yang kita anggap sebagai kegagalan sejatinya bukanlah kegagalan itu sendiri. Peristiwa tersebut hanyalah stimulus. Gagal atau tidaknya justru akan bergantung pada bagaimana kita memahami dan menyikapi peristiwa tersebut. Nah, di bagian pertama, yaitu memahami kegagalan, diceritakan tentang Thomas Alva Edison yang pernah ditanyai mengapa ia masih bisa bertahan setelah ribuan kali gagal. Edison menjawab, "Saya tidak pernah gagal, tapi menemukan 9.999 cara yang salah dan hanya satu yang berhasil. Saya pasti akan sukses karena suatu saat percobaan yang gagal akan telah saya coba semuanya." Nah, kegagalan maupun keberhasilan sebenarnya ditentukan oleh peta yang kita buat sendiri di dalam pikiran kita. Peta ini adalah alur persepsi kita dalam menghadapi kegagalan. Misalnya, kita tidak lulus mata kuliah di semester ini, sehingga harus mengulang mata kuliah di semester depan. Bila kita mempersepsikan peristiwa yang menimpa kita sebagai pemicu yang akan membuat semua hal setelahnya jadi berantakan, maka kita gagal. Ini terjadi bila Anda membayangkan bahwa orang tua Anda akan marah karena hal itu. Anda akan dipandang bodoh oleh teman-teman yang lain, dan Anda kemungkinan akan sulit lulus di semester depan karena Anda akan menghadapi dosen dan tipe ujian yang sama. Apabila kita memelihara pemikiran-pemikiran tersebut, bukannya tidak mungkin mereka akan menjadi kenyataan karena Anda terus-menerus merangsang diri Anda dengan hal-hal yang negatif. Tetapi apabila kita bisa mengubah peta persepsi tersebut menjadi suatu yang bersifat positif, maka peristiwa tersebut justru akan menjadi pemicu kita untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya, menyembuhkan diri dari kegagalan. Kita tidak perlu menjalani trauma kegagalan. Kita sudah mengetahui kegagalan itu adalah hal yang pasti dialami oleh setiap orang sepanjang hidupnya. Tengoklah balita yang baru belajar berjalan. Mereka dengan gigih berdiri kembali setelah berulang kali jatuh bangun. Kalau saja setiap balita trauma karena jatuh gagal, mungkin tidak akan ada orang dewasa yang bisa berjalan saat ini. Nah, bila Anda mencari alasan untuk sebuah kegagalan, Anda bisa temukan berjuta-juta dengan mudahnya. Namun, alasan tetaplah alasan, ia tak akan mengubah keadaan. Sikap ini justru akan menjatuhkan Anda dari keberhasilan, sekaligus melemahkan kekuatan Anda sendiri. Berhentilah mencari suatu alasan untuk menutupi kegagalan. Anda perlu menerima kenyataan bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Dengan menerima kenyataan, Anda akan dapat memperbaiki diri. Nah, di bagian ketiga tentang mempelajari kegagalan. Keunggulan manusia di antara makhluk yang lainnya adalah ia bisa mengambil pelajaran atas kegagalan yang ia alami. Sepanjang kita memperoleh suatu pembelajaran darinya, sebuah pengalaman akan menjadi penting. Pengalaman yang tidak membuat kita belajarlah yang merupakan kegagalan yang sesungguhnya. Telaah akan kesalahan yang telah kita buat akan membuat kita sadar akan poin-poin kesalahan yang telah kita lakukan dan apa yang seharusnya dilakukan jika nanti kita menemukan situasi yang sama. Kegagalan bisa terjadi karena ada faktor luar. Gangguan yang berasal dari faktor luar bisa saja diduga dan diatasi. Namun kita memiliki keterbatasan dalam mengantisipasi penyebab yang datang dari luar. Contoh, sedikit sekali penonton yang hadir pada acara pentas seni organisasi Anda karena hujan.
badai pada hari H, padahal hari sebelumnya cuaca sangat cerah. Kejadian force majeure seperti ini sulit untuk diprediksi, walaupun demikian kita bisa menjadikannya salah satu poin yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selain diakibatkan oleh faktor luar, kegagalan bisa pula terjadi karena memang ada kelemahan dalam diri kita. Cobalah untuk berkontemplasi apakah kesalahan tersebut justru datang dari Anda. Ingat, jangan takut untuk mengakui kekurangan yang kita miliki. Tidak ada pemimpin yang sempurna di dunia ini. Karena itu, Anda tidak perlu menjadi pemimpin yang sempurna yang serba bisa. Namun, Anda harus berusaha memperbaiki kelemahan Anda sedikit demi sedikit. Kelemahan diri kita bisa dibagi menjadi 4 kategori. Keempat kategori tersebut adalah kelemahan sense making atau berpikir rasional atau maximize, kelemahan relating atau hubungan, kelemahan visioning atau visi, dan kelemahan investing atau inovasi. Sense making adalah kemampuan memahami keadaan organisasi dan caranya bekerja. Relating terkait dengan kemampuan membangun hubungan dalam dan luar organisasi. Visioning adalah kemampuan menggambarkan masa depan, sedangkan investing adalah membangun cara baru dalam mencapai tujuan. Sehingga kita perlu mengetahui bagian yang menjadi kelemahan kita agar dapat mengambil sikap yang tepat dan mengambil tindakan yang efektif dalam memperbaiki kelemahan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Itu dia pemaparan materi yang sudah disampaikan. Bagaimana? Menarik bukan? Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi yang mendengarkan. Jangan lupa terus dukung channel YouTube Himatip dengan cara like, comment, subscribe, and share. Sekian dari kami, salam Himatip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.